Kita akan melanjutkan tentang winning the battle of the inner child. Inner child adalah kita sebut sebagai pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Ada salah satu teman yang datang ke tempat kami. Pada saat dia masuk, usianya sekitar 23-24 tahun. Pada saat dia masuk ke ruangan saya terkagum melihat wajahnya yang cantik. Badannya langsing. Ya. Dan pada saat dia duduk, kita mulai ice breaking gitu. Kemudian kita mulai cerita-cerita gitu. Dan saya mengetahui bahwa dia ternyata adalah salah satu lulusan dari universitas terbaik, universitas negeri terbaik di Indonesia. Artinya apa? Pintar ya, nggak susah ya, nggak gampang masuk universitas itu. Lalu dia cerita-cerita juga bahwa dia saat ini baru saja lulus setahun yang lalu dan sekarang dia sedang merintis usaha bersama teman-temannya. Dan progresnya cukup baik. Pada saat saya dengar awalnya, semuanya bagus. Lalu saya tanya, lalu kenapa nih datang ke tempat ini? Apa yang bisa saya bantu? Tiba-tiba dia menangis. Dan dia bilang, Kak, aku sekarang ini gak punya motivasi untuk hidup. Kenapa? Dia cerita bahwa dia selalu merasa bahwa dirinya gak menarik. Bahwa dirinya jelek, dirinya gendut, gak ada yang mau menginginkannya. Bahkan dia bilang, saya bodoh Kak. Saya gak akan pernah bisa jadi orang sukses. Saya bilang, kenapa kamu punya persepsi seperti itu? Saya lihat kamu cantik, kamu langsing, enggak, saya gendut. Kamu tamat dari universitas terbaik loh di Indonesia, salah satu universitas negeri. Saya bilang, enggak, saya bodoh. Saya bingung kenapa. Sampai akhirnya kemudian dia cerita, dia berpegang yang tadi ya. Dia bilang, sepanjang hidup saya, dulu waktu saya kecil, saya gendut. Dan pada saat saya punya badan yang gemuk seperti itu, saya terbiasa dipanggil endut, endut, endut. Buat orang lucu, saya gak suka. Karena asosiasi yang dia dengar adalah gendut, jelek, langsing, cantik. Dan kemudian saya juga berulang-ulang, selalu setiap hasil tugas saya, apa yang saya lakukan, selalu ibu saya bandingkan dengan kakak saya. Dan benar, kakak saya memang karirnya jauh lebih baik dibandingkan saya. Tapi kamu punya usaha sendiri loh. Dia bilang itu bukan seberapa. Berulang-ulang sepanjang pembicaraan, kak saya mencoba untuk meyakinkan dia, kamu gak gemuk, kamu gak jelek, kamu cantik. Itu kenyataan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi dia bilang, enggak, saya gak suka diri saya. Dan karena dia gak suka dirinya, dia seringkali akhirnya melukai dirinya sendiri. Dan bahkan dia mengakhiri hidupnya. Ini kisah nyata? Kisah nyata. Kira-kira kenapa dia berpikir seperti itu? Kenapa dia berada dalam kondisi itu? Teman-teman, kita memang punya masa lalu. Dan di dalam masa lalu itu, kita belajar banyak hal yang membentuk kita, mempunyai nilai-nilai dan keyakinan tentang siapa kita, tentang siapa orang lain, dan tentang siapa dunia, dan bahkan tentang Tuhan. Dalam kasus ini, teman saya ini mengalami yang kita sebut sebagai baby elephant syndrome. Pernah dengar? Baby elephant syndrome adalah salah satu teori yang diceritakan dengan metafora seperti ini. Teman-teman tahu gajah ya? Badannya besar. Badannya besar. Seringkali gajah dipakai di sirkus-sirkus. Dan dia sangat menurut sama pelatihnya. Tapi untuk sampai di titik di mana dia begitu menurut sama pelatihnya, teman-teman tahu bagaimana cara pelatihnya menundukkan supaya gajah ini bisa menurut sama dia. Ya. Dari saat gajah ini diikat saat kecil,
Dia akan diikat oleh pelatihnya di satu tiang yang besar atau pohon yang besar. Sehingga gajah ini gak pernah bisa kemana-mana. Ada waktu-waktu di mana gajah ini akan mengamuk, menggeser, berusaha menarik kakinya supaya dia lepas. Tapi bisa lepas? Gak bisa lepas. Dia akan lakukan itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan dia berusaha untuk lepas. Tapi gak bisa lepas. Sampai akhirnya dia menyerah. Dan pada saat dia menyerah, dia akan mengikuti apapun yang pelatihnya suruh karena dia tahu bahwa dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak berdaya. Dan menariknya, pada saat gajah ini semakin besar, dia tetap selalu sehabis show dia akan dibalikkan, kembali diikat kakinya di tiang atau di pohon besar. Tapi lama-kelamaan badan gajahnya makin besar, tiangnya makin kecil. Tapi yang menarik, gajah ini tetap tidak berpikir untuk melepas dirinya tersebut. Karena di mindsetnya, dia tidak berdaya. Dia tidak akan bisa lepas. Mindset yang dibentuk bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Membuat satu opini di dalam kepala kita tentang siapa kita. Dapat ceritanya? Gajah, seperti gajah, banyak di antara kita juga mengalami hal yang seperti itu. Karena ucapan-ucapan yang kita dengar bertahun-tahun oleh orang-orang di sekitar kita. Yang awalnya mungkin kita nggak percaya, lama-lama itu tersimpan dan membuat kita meyakini bahwa itulah kita. Ya, walaupun kita nggak suka. Tapi tanpa kita sadari, kita mendefinisikan diri kita seperti apa yang sering kita dengar, seperti bagaimana orang sering memperlakukan kita. Dan ini yang kita sebut sebagai core belief. Ya, dari mana core belief ini berasal? Core belief itu keyakinan inti gitu ya. Core belief ini berasal dari bagaimana orang-orang tua kita memperlakukan kita, menyebut kita, kata-kata yang diucapkan mereka. Dari mana lagi? Dari guru-guru di sekolah, ya. Bagaimana mereka melabel kita, menyebutkan kita siapa. Dari mana lagi? Dari teman-teman kita. Apakah kita disebut, ih cantik, cantik, cantik. Dan kalau kita disebut cantik bagaimana? Kita punya perasaan senang. Dan itu akan memboost percaya diri kita. Dan dari orang-orang ini, baik dari orang-orang ini maupun dari pengalaman-pengalaman yang kita alami di masa kita kecil sampai besar. Itu semua akan membentuk siapa kita. Keyakinan kita tentang siapa kita. Ya. Nah itu namanya core belief. Core belief itu apa? Core belief itu adalah satu set keyakinan atau ide dasar tentang siapa saya, seperti apa orang lain, seperti apa dunia, dan siapa atau seperti apa Tuhan di mata saya. Ya, dan kita akan menggunakan core belief ini sebagai kacamata untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namanya apa? Namanya apa? Core belief. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa ya? Bisa ya? Dan teman-teman, saya percaya kita semua punya core belief di dalam kepala kita masing-masing tentang siapa saya. Betul? Apakah saya merasa diri saya adalah A atau orang lain adalah B? Kita punya kacamata kita sendiri untuk melihat itu, ya. Dan core belief itu bisa jadi negatif atau bisa jadi sehat atau positif. Ya, core belief dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu itu bisa jadi membangun satu konsep tentang siapa kita dengan cara yang negatif atau dengan cara yang positif. Tergantung apa yang kita alami, tergantung apa yang
lingkungan kita. Kalau dalam kasusnya gajah, core belief-nya negatif atau positif? Negatif, dia merasa dirinya gak berdaya gitu. Dia lemah, padahal pada saat dia udah besar, tinggal tarik aja, bisa lepas gak? Bisa gitu ya. Tapi dia hidup bertahun-tahun dengan core belief yang salah tentang dirinya. Oke. Kayak apa sih core belief contohnya? Biar gampang ya. Kita kasih contoh ya. Core belief contohnya adalah kalimat-kalimat seperti saya memang gak bisa apa-apa. Gitu ya. Saya pembawa sial. Saya jelek. Saya bodoh. Tidak ada yang sayang sama saya. Semua orang gak ada yang suka sama saya. Saya selalu gagal. Memang saya gak pernah bisa berhasil. Gak ada yang menginginkan saya. Ini adalah contoh-contoh core belief negatif. Ada yang relate? Ya ada ya, sedikit banyak pasti ada yang relate ya. Dan that's okay ya, itu wajar ya. Dengan pengalaman-pengalaman kita masa lalu. Atau banyak juga saya percaya dari kita yang juga memiliki core belief yang positif. Misalnya dari pengalaman-pengalaman kita. Saya berharga, orang tua saya menyayangi saya dicintai, saya bisa berhasil kalau saya berusaha, saya diciptakan dengan kemampuan yang baik. Kegagalan adalah guru terbaik. Ayo bangkit lagi. Ya, jadi core belief kita selalu ada yang negatif dan ada yang positif. Tergantung dari pengalaman-pengalaman yang membentuk kita menjadi kita sampai saat ini. Ya, ini adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Beberapa cara pandangnya terhadap dunia. Dari lingkungan, di mana kita memperhatikan apa yang lingkungan kita dibesarkan. Kita bisa bilang, oh hanya orang cantik yang disukai orang. Saya jelek, jadi pasti saya nggak disukai orang. Dan seringkali akhirnya kita hanya jalan menunduk. Bahkan kita nggak berpikir untuk ada cowok yang ngelirik sama kita. Gitu ya, karena kita punya core belief ini gitu ya. Hanya orang cantik yang disukai orang. Atau hanya orang kaya yang bisa sukses. Jadi ya udahlah, saya di sini ya begini-begini aja. Gak usah bermimpi besar, gak usah mimpi jauh-jauh. Gak punya channel kita untuk bisa naik ke atas sana. Sudah puas di sini aja. Ya, ini adalah belief. Gak ada yang suka sama orang miskin misalkan ya. Orang hanya baik kalau ada maunya. Dia lagi baik. Biasanya gak ada yang suka sama saya. Kok tiba-tiba dia mendekat ya sama saya? Pasti ada maunya. Ada langsung pikiran yang muncul. Karena ada satu belief yang kita yakini tentang kita, orang lain dan berikutnya ya. Semua orang pada dasarnya jahat, hanya mencari keuntungan dari orang lain. Ya, ini adalah belief. Nah teman-teman semua, belief yang terbangun di dalam kepala kita ini, itu seperti istilahnya pohon, itu adalah akar yang terdalam di dalam diri kita. Dan core belief ini akan menentukan cara berpikir kita dan cara kita berperilaku. Ini muka-muka serius, muka-muka ngikutin atau muka-muka bingung kira-kira? Mudah-mudahan gak bingung ya. Gak bingung ya. Oke, kita belajar sedikit-sedikit psikologi ya. Oke ya. Dan teman-teman, core belief ini akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan kita, dan bagaimana perilaku kita setiap hari. Oke, supaya nggak migung, saya kasih sampel. Kita bikin sampel ya. Contohnya nih, ya. Ada situasi, misalnya kita ngebayangin, saya sedang berjalan di jalan raya. Di depan ini mungkinnya depan Unclub. Terus kita ngelihat ada seorang yang saya kenal sedang berjalan di sisi seberang sana. Ya. Jadi kita lagi jalan, terus kita lihat dari jauh, ada teman saya yang lagi jalan di seberang sana ya. Kemudian seperti biasa karena dia teman kita ngelambai. Hey, gitu ya. Tapi pada saat kita ngelambai, terus kita udah seneng ketemu dia, tiba-tiba teman kita itu gak bereaksi apa-apa. Diem aja. Apa pikiran pertama yang muncul di kepala kita dalam situasi itu? Bingung sih. Bingung? Ya. Apa Oma?
Kok dia nggak bales gitu ya? Malu. Malu ya, malu kenapa? Udah, nggak ada yang bales gitu ya. Apa kira-kira? Kalau kakak? Mungkin dia enggak lihat. Mungkin dia nggak lihat. Coba lihat di antara kita jawabannya beda-beda. Semua beda-beda, situasinya sama. Situasinya sama, tapi jawabannya beda-beda. Kenapa kira-kira? Karena kita sudah membangun satu mindset di dalam kepala kita. Dan itu akan menjadi indikator bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai situasi. Tadi siapa yang bilang? Saya kira-kira nggak lihat. Nggak lihat ya? Tadi bilang? Lagi marah-marah kali ya. Oke, nah teman-teman. Ini beberapa contoh-contoh jawaban yang biasanya. Ya. Ada yang berpikir, kenapa ya? Apa dia marah sama saya? Gitu ya. Ada yang ngelipir seperti itu, udah, terus tiba-tiba dia nggak balas. Beberapa orang akan berpikir, kenapa ya? Kok dia nggak balas ya? Apa dia marah ya sama saya ya? Gitu ya. Beberapa mungkin berpikir, kok dia nggak kasih respon? Apa dia nggak suka sama saya? Atau ada yang berpikir, apa sih masalahnya? Kemarin baik-baik, sekarang melambai, udah nggak mau melambai. Sombong amat. Gitu ya. Ya, situasinya sama nggak? Responnya sama nggak? Beda. Atau ada beberapa orang yang kasih responnya berbeda sama sekali. Dia nggak ngelihat kali. Dia nggak ngelihat saya, makanya dia nggak balas itu. Gitu ya. Atau ada lagi yang mungkin berpikir, oh dia lagi mikirin sesuatu kali ya. Makanya dia nggak notice, dia nggak lihat, dia lagi fokus sama yang lain. Makanya dia nggak ngelihat. Ada kemungkinan gitu? Semua mungkin jawabannya? Mungkin. Tapi di mana kita tempatkan diri kita, pikiran yang mana yang muncul otomatis itu akan menentukan bagaimana perasaan kita. Contoh, kalau dibilang kenapa ya? Apa dia marah sama saya? Kok gak dibales? Kira-kira perasaan apa yang muncul? Sakit hati, sedih, kecewa, ya gak? Otomatis, kok gak dibalas? Udah gak dibalas sama dia. Kenapa? Ada rasa sedih, ada rasa kecewa gitu. Langsung kita mikir-mikir, aku bikin salah apa ya kemarin ya? Kenapa ya? Kok gitu ya? Gitu. Bisa pengaruh ke sana? Bisa. Atau perasaan marah. Amat, lihat nanti ya. Dia belambai gak aku balas. Gitu ya. Atau besok ketemu lagi, aku pura-pura gak ngelihat. Bisa? Bisa, marah. Dan akhirnya perasaan itu akan menghasilkan apa? Perilaku kita. Bisa lihat koneksinya? Mungkin, satu lagi ya. Bagaimana dengan yang melihatnya dengan kacamata yang positif? Pasti dia akan santai aja. Dia gak lihat kali. Sudah nanti lagi kita bicara sama dia gitu ya. Akan santai, akan tenang. Begitu ya. Dan perilakunya kira-kira apa yang dia lakukan? Ya biasa aja. Besok ketemu, aku kemarin lambai-lambai kamu gak lihat loh. Gitu ya. Tapi buat orang-orang yang marah atau kesel bisa jadi udah ketemu tatap-tatapan tiba-tiba dia buang muka. Dan teman kita tuh bingung. Kenapa? Ya. Dan akhirnya terjadi miskomunikasi. Akhirnya mereka musuhan bertahun-tahun. Misalkan. Bisa sampai ke sana? Bisa. Hanya dari cara kita memandang situasi. Bisa mempengaruhi suasana hati kita hari itu, bahkan bisa mempengaruhi perilaku kita terhadap dia dan orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau saya mau coba tanya lagi, kira-kira orang yang pikirannya kenapa ya? Apa dia marah sama saya? Kira-kira dia punya core belief apa tentang dirinya? Keyakinan apa yang ada dalam dirinya? Kemungkinan dia merasa bahwa dirinya gak diinginkan, orang gak suka sama saya. Atau selalu dibilang saya pembawa sial. Jadi, dia marah sama saya, pasti saya yang bikin, pasti saya yang begini. Karena dia punya belief bahwa dirinya
tidak disukai, tidak diinginkan. Sehingga itu pikiran yang muncul dalam kepalanya. Bisa relate? Kita healing tipis-tipis ya. Healing tipis-tipis ya. Bisa relate? Benar gak begitu? Betul? Kita mengalaminya gak? Mengalaminya ya. Banyak orang yang tonjok-tonjok padahal bilang, kalian kenapa kalian tonjok-tonjokan? Gak tahu, cara dia ngeliat aja kayak ngajak berantem. Loh, bisa jadi matanya memang lagi sakit atau mungkin dia bukan marah sama orang itu, tapi dia punya masalahnya sendiri gitu, sehingga dia gak membalas senyum kita misalkan ya. Tetapi kita punya satu set keyakinan tentang diri kita yang negatif seringkali, sehingga itu membuat kita berpikir negatif terhadap berbagai situasi di dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, dari sini kita belajar apa? Seringkali bukan situasi yang menentukan bagaimana perasaan kita. Tapi apa? Cara berpikir kita yang merespon situasi itu yang merugikan perasaan kita sendiri. Betul? Betul? Kemarin saya ngobrol sama Regina ya. Jadi kami udah lama gak ketemu. Pada saat kita ketemu, saya masuk ke dalam ruangan itu, Regina lagi duduk di situ, terus dia lambai, Kanita gitu ya. Saya belum lihat. Regina punya dua pilihan. Dia bisa punya pilihan, Kanita sekarang berubah. Udah sombong, mentang-mentang dia pembicara. Dia gak balas lambaian saya. Bisa berpikir seperti itu? Bisa. Tapi puji Tuhan apa yang dilakukan Regina kemarin? Dia lagi duduk lambai, saya gak lihat. Dia bangkit, dia datang sampai saya. Kak! Dan saya dengan sukacita bertemu Regina. Ya sehingga gak berkelanjutan ceritanya. Gak berkelanjutan yang negatif. Selesai sampai di situ. Ya teman-teman. Ini yang perlu kita sikapi. Pikiran-pikiran ini yang muncul di kepala kita harus selalu kita cek kembali. Kenapa ya saya berpikir ini? Terutama yang negatif. Jangan langsung masukin ke dalam pikiran, akhirnya kita mengalami emosi yang bad mood hari itu, dan bahkan kita melakukan tindakan-tindakan yang akan kita sesali di waktu-waktu ke depan. Ya, oke? Nah, jadi ini adalah siklus pikiran ya. Ada core belief ini yang akan seringkali men-trigger pikiran seperti apa yang kita miliki. Pikiran akan membentuk perasaan dan perasaan akan membentuk body reaction. Body reaction bisa dua, internal dan eksternal. Kalau internal, saya masuk ke ruangan ini, saya berdiri nggak ada yang saya kenal. Kayaknya wajah-wajah serius ini kayak mau menghantam saya semua. Pada saya cerita tentang core belief, mungkin saya akan mulai perut saya rasanya sakit. Karena saya cemas. Aduh. Itu internal reaction bisa terjadi. Atau saya tiba-tiba ngomong terbata-bata. Saya gugup. Karena pikiran-pikiran yang masuk ke dalam pikiran saya terhadap situasi yang saya hadapi. Dan beberapa adalah tindakan keluar ya. Jadi teman-teman, ini adalah siklus kehidupan kita. Dan kalau kita belajar dari situ, ini satu hal yang kita harus highlight. Kenapa banyak orang susah untuk maju? Khususnya orang Asia, orang Indonesia. Kenapa? Karena seringkali kita yang melimitasi pikiran kita sendiri. Bukan langit, bukan cita-cita yang tinggi itu yang tidak mungkin dicapai. Sangat mungkin dicapai. Tapi seringkali itu gak bisa tercapai. Karena apa? Kita yang membatasi sendiri pikiran kita untuk mencapai hal-hal yang lebih baik untuk kehidupan kita. Betul? Berapa banyak di antara kita yang gak mau berdiri di sini untuk menjadi pemimpin? Pemimpin lagu. Suara saya gak bagus, usah. Udah yang lain aja. Berapa di antara kita yang dikasih proyek besar sama dosen untuk dikerjakan, kita bilang, gak mungkin lah, terlalu besar, saya gak bisa. Tapi ini ada kesempatan loh, kalau kamu berhasil, kamu bisa naik ke penelitian di pemerintah, dikasih beasiswa. Tapi bukan saya lah, nilai saya pas-pasan. Mereka yang lebih pintar-pintar. Dan kita akan di situ-situ aja.
kita nggak akan kemana-mana. Ya, siapa yang melimitasi pikiran kita? Diri kita sendiri. Oke? Paham? Oke. Dan itulah sebabnya di dalam buku That I May Know Him, Tuhan katakan apa? Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Yesus datang untuk memulihkan pikiran mula-mula yang telah hilang di Eden. Pikiran kita sudah banyak kerusakan. Kita sudah terseret dengan konsep-konsep dunia. Kita bingung dan tersesat. Kita stuck dan tidak bisa maju. Kita melimitasi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena core belief yang kita bangun. Tapi puji Tuhan, Tuhan belum menyerah. Tuhan datang untuk memulihkan pikiran mula-mula yang telah hilang di Eden. Dan teman-teman, pikiran kita tadi Bang Rudolf sudah bilang berulang-ulang ya, pikiran kita adalah tempat peperangan zaman ini. Sebenarnya dari zaman dulu. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2020 sejak Covid sampai ke atas, kasus-kasus materi-materi terkait mental health semakin naik ke atas. Karena setan sedang merebut kita dari Tuhan dengan cara menguasai pikiran kita. Menggeser kebenaran-kebenaran dari Kristus dan memasukkan konsep-konsep negatif dari setan. Untuk membuat kita tidak bisa kemana-mana. Untuk membuat kita nggak mau percaya dengan kuasa dan rencana Tuhan yang ajaib. Itulah sebabnya Tuhan tahu akan kesana larinya. Tuhan bisa lihat masa depan. Makanya Tuhan tahu dan oleh karena Tuhan sudah titipkan di firman-Nya berulang-ulang. Salah satunya di Amsal 4 ayat 23. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3? Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Disinilah terpancar kehidupan. Berapa banyak orang yang mati seperti gajah itu. Karena apa? Karena pikiran yang salah di dalam pikirannya ya. Bahkan dikatakan juga di Efesus 6 ayat 11 sampai 12, yang sedang berperang sama kita ini bukan manusia-manusia. Tapi siapa? Iblis, roh-roh di udara. Dan gimana cara dia berperang sama kita? Melalui pikiran, konsep-konsep, kata-kata yang dia masukkan ke dalam pikiran kita. Ya. Teman-teman, seperti tadi ya, waktu kita masih kecil, waktu kita masih kanak-kanak, kita nggak punya kemampuan untuk memfilter apa yang orang tua kita sampaikan misalkan. Apa yang teman-teman kita labelkan terhadap kita. Ya, kamu jelek, kamu gendut, bodoh gitu ya. Atau kamu memang nggak bisa apa-apa, memang dia lahir nih bau sial nih, gitu ya. Kita nggak bisa filter, karena kita nggak punya kapasitas untuk itu. Tapi seiring kita bertumbuh dewasa, Tuhan tambahkan kita kecerdasan, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan minta kita untuk evaluasi ulang core belief yang sudah ada di dalam pikiran kita. Tantang, pertanyakan benar apa enggak konsep ini. Benar enggak kalau saya ini tidak diinginkan? Benar enggak kalau saya tidak dicintai? Betul enggak kalau saya tidak berharga? Apakah betul ini jelek? Challenge pikiran-pikiran itu. Challenge perasaan-perasaan itu. Kita ini Tuhan ciptakan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan sedih kalau kita merasa diri kita adalah victim. Korban yang tak berdaya. Karena Tuhan punya seluruh surga dengan malaikat yang berlaksa-laksa yang siap membawa kekuatannya untuk menolong kita, mengangkat kita terlepas dari belenggu-belenggu masa lalu kita. Pertanyaannya, maukah kita percaya? Maukah kita percaya bahwa memang kita tidak bisa mengubah masa lalu kita? Tapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera yang tidak pernah gagal di depan sana. Maukah kita percaya dan mengizinkan Tuhan
memulihkan kita. Ada bagian Tuhan. Dalam salah satu kutipan Ron Ward dikatakan, Tuhan tidak akan melakukan bagian-bagian yang seharusnya kita lakukan. Karena kita sedang bekerja sama. Seringkali kita punya konsep itu seperti berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, kemudian sulap, tiba-tiba kita berubah. Bisa begitu? Tuhan akan lakukan bagiannya, tapi kita pun harus lakukan bagian kita. Salah satunya apa? Kita mengampuni masa lalu. Itu bagian siapa? Bagian kita yang harus kita lakukan. Kita memegang tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu terulur buat kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita di saat-saat kita susah dalam pengalaman-pengalaman kita yang penuh kepahitan. Tapi maukah kita sambut uluran tangannya? Supaya kita bisa dituntun sama dia. Supaya kita bisa digendong sama dia pada saat dia melihat kita sudah sangat lelah. Seringkali kita yang menolak, enggak Tuhan, enggak. Saya memang bodoh. Bapak saya, mama saya bilang gitu, enggak Tuhan. Seringkali kita yang memilih dan menolak pertolongan Tuhan yang penuh kuasa dan tidak pernah gagal itu. Ya. Untuk kita orang tua, biarlah pelajaran-pelajaran ini mengingatkan kita pentingnya right parenting, right school, right environment, right love, life values. Ya, untuk orang tua, karena tanpa kita sadari anak-anak kita menyerap semua itu dan mereka bawa di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan untuk menghilangkan core belief ini gimana caranya? Sering-sering core belief negatif ini, sering-sering ya. Seringkali kita coba rubah dengan jalur yang mungkin belum tepat. Seringkali kita merubah nasib kita dengan melakukan perilaku-perilaku ya. Atau merubah situasinya. Mungkin kalau saya keluar dari rumah, pasti saya akan punya hidup yang lebih baik. Karena yang bikin masalah di dalam hidup saya adalah orang tua saya. Saya keluar dari rumah. Ada yang melakukan itu enggak? Banyak. Ya. Atau kadang-kadang kita mengubah perilaku-perilakunya. Pokoknya saya bayar dengan pelayanan. Pelayanan. Maka saya pasti bisa ubah itu semuanya. Bisa? Bisa. Tapi akan lebih berat rasanya. Ya, saya punya beberapa teman-teman di mereka sudah kemana-mana. Mereka menggunakan banyak waktunya untuk Tuhan. Tapi setelah bertahun-tahun dia tetap masih merasa ada yang belum selesai di hati saya. Saya masih seringkali merasa depresi. Saya masih suka tersinggung kalau orang tidak mendengar usulan pendapat saya di pelayanan. Saya masih seringkali marah kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan standar yang saya inginkan. Teman-teman, alih-alih mengubah dari hal-hal di luar sana, hari ini saya mau ngajak mulailah dengan mengubah core belief kita. Siapa kita dan bagaimana rencana hidup kita. Dengan bagaimana caranya, firman Tuhan mengatakannya di pendidikan karakter dan kepribadian, kita mulai dari pikiran. Kenapa? Karena jika pikiran salah, perasaan salah. Dan kombinasi pikiran dan perasaan akan membentuk karakter kita. Siapa kita. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya dengan menanamkan prinsip-prinsip yang benar, kita dapat mengeluarkan atau meniadakan pikiran-pikiran yang keliru. Gimana caranya? Tanam prinsip yang benar. Core belief yang negatif ini ada di pikiran kita, memenuhi semua pikiran kita. Sehingga seringkali pada saat kita melakukan sesuatu, yang otomatis adalah apa yang ada di pikiran kita, betul? Dan kita tahu ini salah. Oleh karena itu kita geser. Gimana caranya geser? Masukin
pikiran yang benar. Kalau misalkan kayak air di dalam botol ini kotor, ya, gimana cara ngebersihinnya? Bisa buang atau kita isi terus airnya sampai kotoran-kotorannya keluar. Kita ganti air yang kotor menjadi air yang bersih. Begitulah cara kerja di pikiran kita. Gimana caranya? Keluarin. Gimana caranya keluarin? Gak bisa. Itu memori keinget banget pada saat papa saya marah sama saya dan bilang saya bodoh. Gak bisa gitu ya. Bisa. Bukan ini yang dikeluarin. Tapi Tuhan yang kita undang masuk melalui prinsip-prinsip kebenarannya. Ini akan menggeser. Semakin banyak prinsip kebenaran kita masukkan, itu akan semakin menggeser pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita. Oke? Bisa dilakukan? Bisa? Bisa. Oke. Dan saya mau sharing 2 kebenaran prinsipal yang mungkin bisa teman-teman coba masukkan untuk menggeser pikiran-pikiran yang salah. Yang pertama adalah terlepas kamu terlahir di keluarga yang seperti apa, terlepas pengalaman seperti apa yang pernah kalian alami, terlepas mungkin saat ini kita masih berada di dosa yang berulang-ulang. Satu prinsip yang tidak pernah berubah. Di mata Tuhan, kamu berharga. Orang di luar sana boleh bilang kamu jelek, kamu gak dicintai, kamu gak disayang. Tapi apapun yang manusia katakan, penciptamu mengatakan, kamu berharga. Saya rindu untuk mengajak kita untuk membaca cerita tentang Maria Magdalena. Tahu ceritanya? Tahu nggak? Tahu nggak? Ya, coba kita buka di Markus 16 ayat 9. Siapa ini Maria Magdalena? Boleh salah satu membacakan kira-kira? Yang sudah dapat Markus 16 ayat 9. Ya, siapa itu Maria Magdalena, Kak? Seorang perempuan yang pernah kerasukan. Berapa setan? 7 setan. Banyak atau sedikit? Sedikit. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Pernah ngeliat orang kerasukan setan 1? Mengerikan? Mengerikan. Kita bingung mau bikin apa. Dia bisa berteriak-teriak, dia bisa membanting-banting tubuhnya. Maria Magdalena kerasukan berapa? Kebayang seperti apa hidupnya? Apakah masih ada laki-laki yang ingin pacaran sama Maria Magdalena kira-kira? Mungkin mikir-mikir 2 kali ya, gitu ya. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita baca di beberapa referensi dikatakan bahkan orang di zaman dulu ya mau menginjak bayangan Maria Magdalena aja merasa jijik. Karena dia perempuan yang tidak diperhitungkan di desanya. Dia kerasukan setan. Dan Maria hidup di dalam momok yang seperti itu. Saya tidak diinginkan, saya tidak disukai, saya menjijikkan, saya tidak berharga dan lain sebagainya. Sampai dia bertemu? Sampai dia bertemu Yesus. Yesuslah seorang laki-laki yang memandang Maria dengan wajah yang penuh kasih. Yesuslah seorang yang mengubah core belief Maria dari seseorang yang dianggap tidak berharga menjadi seseorang yang masih memiliki makna dan manfaat dalam kehidupannya. Dan karena cara pandang Yesus,
Maria menerima cara pandang Yesus. Maria diubahkan. Betul? Maria menjadi pelayan Yesus. Dan kita lihat bagaimana rasa syukur Maria yang begitu besar karena dia selama ini hidup di masa lalunya. Saat dia bertemu Yesus, dia memiliki pengharapan. Diubahkan. Dan itulah kenapa Maria kemudian jatuh di kaki Yesus. Dia mencium kaki Yesus sebagai tanda syukurnya, bahkan mengurapinya dengan minyak wangi. Dan kita bisa baca kemudian di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Mau baca? Biar gak kantuk. Kita buka ya, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya mau pinjam metodenya Sir. Oh, mau baca. Siapa tadi baca? Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku sebelum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Terima kasih. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepada. Terima kasih. Terima kasih untuk membacakannya. Kita bisa tahu ya, satu-satunya orang pertama yang membuat hati Maria berubah, hidupnya berubah, ternyata gak bisa sama-sama dia selamanya. Yesus mati di kayu salib. Dan itu menyedihkan hati Maria dengan luar biasa. Dan oleh sebab itulah pada saat hari Minggu pagi-pagi, dia datang ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus ya. Untuk membawa bauan harum kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Maria gak bertemu Yesus. Kuburnya kosong. Sebelum Maria ada yang sudah datang? Ada ya, beberapa murid Yesus juga datang. Ya, dan siapa yang bertemu dengan mereka? Untuk memberitahu Yesus sudah bangkit. Malaikat Tuhan, betul? Malaikat Tuhan. Tetapi sementara malaikat Tuhan menemui murid-muridnya dan murid-muridnya pergi, Maria tetap tinggal di situ dan dia menangis. Kekasih hatinya hilang. Tidak ada di sana, hatinya hancur. Dan dia begitu menangis sampai-sampai air matanya menutupi dia untuk melihat bahwa Yesus nyatanya sudah ada di hadapannya. Teman-teman, seringkali kita seperti Maria. Yesus sudah ada. Tetapi mata kita ditutupi dengan air mata kesedihan kita. Ditutupi dengan memori-memori masa lalu kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Yesus yang sudah siap menolong kita. Tapi ceritanya gak berhenti sampai di sana. Saat Yesus memanggil nama Maria dengan keras, Yesus memandang Maria memandang Yesus. Dan kita bisa lihat apa yang Yesus katakan. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi pada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepadamu. Pada saat dia datang, Maria mau mendekati Yesus, Yesus bilang jangan sentuh, betul? Tapi pada saat 8 hari kemudian Yesus kembali, Thomas boleh pegang? Pegang Yesus? Boleh? Boleh. Teman-teman, di dalam satu sekolah sahabat Infirst, sekolah sahabat pemuda, dikatakan seperti ini. Yesus bisa saja menampakkan diri terlebih dahulu kepada Petrus dan Yohanes. Dia bisa saja menampakkan diri pertama kali kepada Pilatus, Kayafas, atau perwira Romawi. Tapi sementara yang lainnya hanya ditemui oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk Maria. Yesus sendiri yang datang untuk menghiburnya. Lanjutkan katakan, Yesus tidak mengizinkan Maria menyentuhnya karena dia belum naik kepada Bapa untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya diterima. 8 hari kemudian, Yesus mengizinkan Thomas menyentuh tubuhnya yang telah bangkit. Yang berarti di antara pertemuan dengan Maria dan Thomas, Yesus telah menampakkan diri di hadapan Bapanya. Apa yang mau kita dapatkan dari cerita ini? Teman-teman, bayangkan Bapa menunggu, seluruh surga menyaksikan. Harusnya Yesus tidak bertemu dengan siapapun dulu sampai dia bertemu dengan Bapa, baru dia akan kembali kepada murid-muridnya. Tapi dikatakan apa? Yesus menunda segala aktivitas di alam semesta untuk menghibur seorang murid yang sedang menangis. Murid yang tidak diinginkan siapapun. Murid yang kerasukan setan 7. Murid yang dianggap tidak berharga oleh siapapun. Murid yang dienyeh oleh orang lain. Tapi untuk murid yang tidak berharga di mata manusia itu, Yesus mau menunda segala aktivitasnya untuk menghibur Maria. Teman-teman, walaupun semua orang melihat Maria bukan siapa-siapa. Walaupun Maria sudah punya banyak dosa yang ia lakukan. Hal itu tidak pernah merubah nilai Maria di mata Yesus. Dan dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria sebelum menampakkan diri kepada Bapanya. Dia menunda perjalanan ke surga dan menyesuaikan kesepian, menyesuaikan seluruh jadwal surga demi Maria. Dan hal yang Yesus lakukan untuk Maria, dia juga masih rindu untuk melakukannya bagi kita semua. Itulah kasih Yesus bagi orang-orang yang kesepian, bingung dan terluka. Teman-teman, saat ini, bahkan saat ini, Yesus masih siap menata ulang pekerjaannya di surga untuk mengirimkan bantuan pada saat yang tepat. Pernahkah kita merasa bahwa kita tidak berharga, tidak diinginkan, tidak berdaya, tidak akan bisa jadi apa-apa, gak akan bisa mencapai apa-apa? Teman-teman, pada saat pikiran-pikiran itu muncul, tanya, apakah kita pernah kerasukan 7 setan seperti Maria? Apakah kita sudah sehina itu seperti Maria? Karena walaupun kita pun sudah sama seperti Maria sehina itu, Yesus masih melihat kita dengan nilai yang sama, harga yang sama seperti saat Dia menciptakan kita. Bukankah
Betapa bersyukurnya kita memiliki Bapa yang seperti itu. Amin. Amin. Dan Yesus tidak hanya bercerita tentang Maria di Alkitab untuk menunjukkan nilainya. Yesus bercerita juga tentang siapa? Perempuan dengan pendarahan. Yesus juga bercerita tentang laki-laki gila di Gerasa yang sudah tidak diinginkan oleh siapa-siapa. Mengganggu, rusak, gak ada masa depan. Sudah terlalu rusak. Tapi teman-teman tahu, Yesus harus menyeberangi laut. Bahkan dia diserang badai yang akhirnya dia diamkan. Dia rela menempuh apapun untuk bertemu orang gila yang sudah tidak ada harapan di Gerasa. Karena di mata Yesus, orang Gerasa berharga. Ada banyak cerita, terlalu banyak cerita yang Tuhan sengaja tuliskan untuk mengubah konsep kita tentang siapa kita. Kita berharga. Jangan izinkan siapapun mendefinisikan nilai kita. Karena kita adalah ciptaan pencipta yang jauh lebih tahu berapa nilai kita. Ya, kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia mencari mereka yang paling tidak berdaya dan putus asa. Jika dia bisa menyelamatkan orang-orang yang terbuang dan tidak mungkin diselamatkan, maka semua orang akan yakin bahwa dia juga dapat menyelamatkan mereka. Amin. Bisa Tuhan selamatkan kita? Bisa. Firman Tuhan juga katakan, boleh baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hitung rambut itu pekerjaan sepele atau penting? Ngapain hitung rambut? Tapi itu pun Tuhan mau lakukan buat kita. Untuk hal-hal sepele pun Tuhan mau lakukan buat kita. Untuk menunjukkan betapa berharganya kita di matanya. Dan yang terakhir boleh kita baca sekali lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Masih gak percaya kalau kita berharga? Sudah cukup bukti? Mudah-mudahan sudah cukup ya. Kita akan bisa lihat lebih banyak lagi janji-janji Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan kita sebagai seorang yang berharga. Saya pinjam uang ini tadi. Saya mau kasih satu ilustrasi untuk menunjukkan kembali kepada kita betapa berharganya kita. Teman-teman, ini uang berapa? Berapa? Kalau saya kasih mau? Bagus? Bagus. Bagaimana kalau uang ini saya lecek seperti ini? Masih mau? Mau? Kenapa? Udah jelek. Harganya nggak berubah. Kalau saya buang ke lantai, kotor, kena debu, masih mau? Kenapa? Karena nilainya tidak berubah. Betul? Itulah kita di mata Tuhan. Mau kita datang dari kondisi seperti apa? Mau kita pernah melakukan dosa terkeji seperti apa? Yang memalukan tidak hanya keluarga, bahkan memalukan Tuhan. Mari ingat, Tuhan masih tetap menginginkan kita. Karena di mata Tuhan, nilai
kita tidak pernah berubah. Amin. Amin. Yang terakhir. Tadi apa? Prinsip apa yang pertama yang harus kita masukkan? Apa? Prinsip kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa kita semua kurang kenceng. Kalah sama saya. Prinsip apa yang pertama? Bahwa kita berharga. Prinsip yang kedua, yang terakhir dari sekian banyak prinsip. Bahwa boleh kita baca sama-sama? Kamu diciptakan untuk suatu tujuan. Ada di sini yang merasa kebetulan terlahir di dunia ini? Ada? Walaupun kita lahir karena kebetulan sekalipun, percayalah kalau Tuhan izinkan itu bukan kebetulan. Ya, dan pada saat Tuhan izinkan, Tuhan punya tujuan. Tuhan terlalu sibuk untuk melakukan hal yang sia-sia. Betul? Sehingga pada saat dia mengizinkan sesuatu terjadi di dalam segala hikmatnya, dia punya tujuan untuk kehadiran kita. Ya? Tetapi kenapa kalau memang Tuhan menghadirkan kita karena ada tujuan yang baik, kenapa kok rasanya kita belum bisa menemukan tujuan itu? Kenapa yang ada masih penderitaan dan penderitaan? Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Saya mau ambil beberapa sampel dari Alkitab. Teman-teman, saat Tuhan akan menjadikan Daud seorang raja, maksud Tuhan adalah membuat Daud seorang raja. Tuhan tidak memberikan Daud sebuah mahkota. Tapi Tuhan memberikan Daud apa? Goliat. Goliat mahkota? Goliat masalah. Betul? Tujuan Tuhan menjadikan Daud raja. Dan di dalam hikmat dan kebijaksanaan menuju tempat yang tinggi itu, Tuhan hadirkan Goliat dalam perjalanan dia menuju raja. Hal yang kedua, boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Saat Tuhan akan mengangkat Yusuf ke istana, Ia tidak memberikan jalan pintas. Tuhan memberikan Yusuf penjara. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih penjara. Tujuan Tuhan mau menjadikan Yusuf apa? Orang kedua di Mesir. Penyelamat bangsa Israel yang dalam kelaparan. Tapi untuk menuju ke sana, di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, Tuhan tahu bahwa Yusuf membutuhkan penjara. Pengalaman di penjara yang akan mengukuhkan maksud dan rencana Tuhan bagi Yusuf saat Tuhan angkat dia ke tempat yang tinggi. Boleh baca lagi? 1, 2, 3. Saat Tuhan ingin menjadikan Ester seorang ratu, Ia tidak memberikan Ester kenyamanan. Tuhan memberikan Ester sebuah krisis. Betul? Tahu ceritanya? Tahu ya? Waktu itu bangsa Yahudi diputuskan untuk mau dihabisi. Krisis ini bangsanya. Tetapi justru di dalam krisis itulah Raja Ahasuerus melihat mutiara dari karakter Ester dan menjadikan dia sebagai ratu di sisinya. Yang terakhir, boleh baca lagi sama-sama? Saat Tuhan akan menjadikan Musa seorang pemimpin, Ia tidak memberikan Musa suatu mimbar. Tuhan memberikan Musa padang gurun. Padang gurun membuat Musa terdiam dan menyiapkan hatinya mendengar suara Tuhan. Padang gurun membentuk Musa memiliki kerendahan hati Kristus. Padang gurun memberikan Musa karakter kesabaran, menjadi pemimpin yang lemah lembut. Sehingga pada saat kekerasan hati bangsa Israel begitu menyebalkan sekalipun saat di padang gurun, Musa
tidak terganggu. Musa dapat terus menjadi pemimpin yang penuh kasih. Teman-teman, sebagaimana Tuhan menciptakan Musa, Daud, Esther untuk satu maksud dan tujuan. Dan di dalam satu maksud dan tujuan itu Tuhan menghadirkan kesulitan dan tantangan di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan izinkan karena di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan tahu untuk kita tiba di sana, kita membutuhkan pengalaman itu. Kita mungkin terlahir tidak sempurna. Kita mungkin saat ini punya masalah secara ekonomi. Kita mungkin sekarang ini punya masalah dalam pertemanan dan relationship. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu untuk kesia-siaan. Pertanyaannya, maukah kita seperti Yusuf yang tetap setia perkara kecil, yang tetap percaya kepada rancangan damai sejahtera Tuhan walaupun di penjara sekalipun? Maukah kita percaya kepada rencana Tuhan untuk Musa walaupun 40 tahun dia harus ada di padang gurun tidak melakukan apa-apa, seolah-olah tidak berharga. Sementara Tuhan bilang Musa akan menjadi penyelamat buat bangsanya. Mana janjinya Tuhan? Tapi Musa mau mengizinkan Tuhan melakukan rancangannya. Musa percaya bahwa pada waktunya Tuhan, dengan metode Tuhan, segala sesuatu akan menjadi indah. Teman-teman, pada saat kita mau percaya, kita akan menjadi seperti Yusuf yang bisa melihat bahwa saat dia lihat ke belakang, masa lalu kelamnya bukan menjadi sesuatu yang ia sesali. Bukan menjadi sesuatu yang membuat dia tidak bisa memaafkan. Karena pada saat dia mau percaya akan rencana Tuhan, dia akan melihat ke belakang dan dia bisa melihat bahwa betul rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Dan Tuhan berjanji di situasi kita apapun saat ini, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan bahkan di waktu-waktu ke depan kita akan, mungkin hari ini kita sudah sampai di titik kita baik-baik saja. Tapi akan ada terus jatuh dan bangun di dalam kehidupan kita. Tapi dalam jatuh kita, Tuhan terus berjanji kepada kita bahwa, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pertanyaannya sekarang yang terakhir, tinggal satu. Maukah engkau percaya? Maukah kita percaya? Saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran yang engkau catat di dalam buku-Mu. Terima kasih Tuhan karena engkau melihat masa depan bahwa kami membutuhkan pengingat akan kebenaran ini. Bahwa kami berharga. Terlepas dari bagaimana penilaian orang lain terhadap kami. Terlepas dari masa lalu kami yang selama ini terbangun menjadi satu konsep yang negatif tentang kami. Hari ini kami bersuka cita untuk mendengar kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah melihat kami dengan nilai yang berubah. Kami sama harganya seperti saat Engkau menciptakan kami di dunia ini. Dan kami bersyukur bahwa Engkau menghadirkan kami di dunia ini bukan kebetulan.
Engkau memiliki maksud dan tujuan untuk mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi. Untuk kami mencapai kebahagiaan kami, mencapai kesempurnaan Kristus. Oleh karena itu Bapa, kami membutuhkan kekuatan yang daripadamu. Peganglah tangan kami, hiburkanlah kami, dan sanggupkan kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.